Wih, pemandangan sawah memang selalu indah ya. Tapi tahukah kamu kalau padi dulu sebelum dibudidayakan sama manusia itu seperti tumbuhan liar yang biasa tumbuh di rawa-rawa. Jadi belum dibudidaya sama manusia. Yang lucu itu kalau misalnya anjing, kucing, sapi itu didomestikasi sama manusia. Nah, sedangkan padi dan gandum ini adalah tumbuhan yang mendomestikasi manusia. Karena sebelum manusia mengenal padi dan gandum itu mereka masih jadi pemburu pengumpul, masih nomaden, pindah-pindah. Tapi setelah mereka sudah bisa menanam padi dan gandum, istilahnya sudah masuk ke revolusi apalagi namanya agraris, mereka jadi menetap untuk menanam padi dan menanam gandum. Dan itu adalah cikal bakal dari peradaban. Karena manusianya menetap, jadi mereka mulai membuat peradaban. Unik ya. Ini padi, nama latinnya apa ya? Oh iya, varietas padi yang sudah ditanam begini dengan padi yang zaman dulu yang masih jadi tumbuhan liar itu masih spesies yang sama loh. Belum ada yang berubah secara keseluruhan DNA-nya. Padi adalah tanaman serelia yang dianggap sebagai makanan pokok di banyak negara, menyediakan makanan bagi hampir separuh populasi dunia. Namun, bagaimanakah sebenarnya sejarah padi dimulai? Para arkeolog telah menemukan bahwa padi telah ditanam sejak 5.000 tahun yang lalu di Cina dan India, serta beberapa daerah di Asia Tenggara seperti Indonesia dan Filipina. Namun, keberadaan padi tidak hanya sebatas pada Asia. Padi juga ditemukan di wilayah Amerika Selatan sejak sekitar 2.000 tahun yang lalu. Pada awalnya, manusia menanam padi dengan cara menaburkan benih di sekitar rawa-rawa atau sungai. Kemudian, teknologi pertanian berkembang dan orang mulai membajak sawah menggunakan kerbau atau sapi. Metode membajak sawah menggunakan kerbau dan sapi masih digunakan di beberapa negara, tetapi banyak petani saat ini lebih memilih menggunakan mesin traktor karena lebih efisien dan menghemat waktu. Setelah masa tanam, para petani akan memotong bulir padi dan membersihkannya sebelum dikeringkan. Di beberapa negara juga petani masih memanen padi secara tradisional menggunakan sabit. Setelah dikeringkan, bulir padi akan dipukul menggunakan alat tradisional seperti lesung dan alu untuk memisahkan beras dari kulitnya. Namun seiring perkembangan teknologi, cara pengolahan padi juga mengalami perubahan. Hari ini banyak padi yang diolah secara massal di pabrik pengolahan modern. Proses pengolahan padi modern terdiri dari beberapa tahap, yaitu penggilingan, pengepakan, dan pengiriman ke pasar. Setelah diolah, padi bisa dimasak dengan berbagai cara dan menjadi makanan utama bagi masyarakat di seluruh dunia. Di beberapa negara, nasi dimasak dengan tambahan rempah-rempah atau sayuran untuk menambah cita rasa. Dari nasi goreng hingga sushi, padi telah menjadi bagian integral dari berbagai budaya makanan di seluruh dunia. Bahkan di beberapa negara, padi dianggap sebagai simbol kekayaan dan kemakmuran. Dengan populasi dunia yang terus tumbuh, padi masih tetap salah satu jadi bahan makanan pokok untuk memenuhi kebutuhan nutrisi manusia. Oke, sekian saja video kali ini. Kita akan berjumpa pada video-video selanjutnya. Bye bye.